Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ahida Oleh Rahma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di pagi hari yang cerah ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks berita dan sekarang kita akan mempelajari tentang materi baru, yakni tentang teks eksplanasi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan bahas ke materi yang akan kita bahas ya teman-teman tentang teks eksplanasi. Sebelum itu, apakah ada teman-teman yang mengetahui apa itu teks eksplanasi? Jika ada yang mengetahui, jawab saja ya teman-teman. Ya, betul. Jadi saya simpulkan ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian itu, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan akibat serta proses. Dari definisi yang telah saya sampaikan, kita dapat mengambil tujuan dari teks eksplanasi, yaitu untuk menyuguhkan informasi yang rinci terhadap para pembaca agar dapat memahami suatu fenomena alam atau fenomena sosial yang telah terjadi. Itu tadi adalah definisi dan juga tujuan dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki 4 ciri-ciri di dalamnya. Yang pertama adalah faktual. Yang dimaksud dengan faktual adalah informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta. Yang kedua adalah fokus pada hal yang umum. Yang dimaksud di ciri-ciri yang kedua ini adalah fokus pada hal yang umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya adalah tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah hal yang dibahas. Maksud dari ciri-ciri teks eksplanasi yang ketiga ini adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah bersifat informatif, yakni teks eksplanasi bersifat informatif dan tidak seperti mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap apa yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. 4 itu tadi adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi yang harus kita ketahui ya teman-teman. Berikutnya adalah tentang struktur dari teks eksplanasi. Berbagai macam teks-teks dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris tentu saja memiliki struktur di dalamnya. Begitu pula tentang teks eksplanasi juga memiliki struktur di dalamnya. Berikut ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Di dalam bagian pernyataan umum, teks eksplanasi tersebut menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut dapat terjadi. Poin tersebut itu dijelaskan di bagian pernyataan umum. Yang kedua adalah deretan penjelas. Setelah kita mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian deretan penjelas ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kita juga bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kita dapat memberikan tanggapan atau pernyataan terkait dengan fenomena yang sedang kita angkat dalam suatu teks eksplanasi tersebut. Itu tadi adalah tentang
ciri-ciri dari teks eksplanasi. Mohon maaf, itu tadi tentang struktur dari teks eksplanasi. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jadi di dalam teks eksplanasi tersebut, dalam teks eksplanasi itu juga termuat beberapa kaidah kebahasaan yang dapat menjadi penunjang dari teks eksplanasi. Dalam penyusunan teks eksplanasi itu, kita juga perlu untuk memperhatikan kaidah kebahasaan di dalamnya, karena kaidah kebahasaan itu penting dalam teks. Tidak hanya teks eksplanasi, namun juga teks lainnya itu juga dapat mempunyai kaidah kebahasaan di dalamnya. Jadi berikut ini adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Teman-teman pasti tidak asing dengan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau yang dikenai tindakan. Fokus dari kalimat pasif adalah berada pada orang atau benda yang terdampak. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah terdapat istilah ilmiah. Di dalam teks eksplanasi tentu saja terdapat beberapa kata yang menggunakan istilah ilmiah. Hal tersebut merupakan salah satu dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja material dan rasional. Sedangkan kaidah kebahasaan yang terakhir adalah bersifat informatif. Itu tadi adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang cara penyusunan dari teks eksplanasi. Cara penyusunan teks eksplanasi itu memuat 3 cara. Cara yang pertama adalah menentukan topik yang menarik. Dari menentukan topik yang menarik itu, kita dapat menentukan suatu fenomena alam atau suatu fenomena sosial yang akan kita sajikan dalam teks eksplanasi yang akan kita buat. Terus, yang kedua adalah membuat rancangan tentang kerangka teks. Kita membuat sesuai dengan struktur dari teks eksplanasi tersebut ya. Lalu, cara yang ketiga adalah mengumpulkan referensi. Kita harus mencantumkan data atau fakta pada bagian struktur deretan penjelas. Selanjutnya, yang keempat adalah mengembangkan teks. Dari beberapa kerangka yang sudah kita buat, kita harus mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan yang bagus, serta yang informatif. Yang kelima adalah menyunting teks, yaitu periksa dan baca kembali teks yang sudah kita buat. Namun, kita sunting jika ada suatu penulisan dari teks eksplanasi yang kita buat tersebut itu jika ada yang salah. Itu tadi tentang cara penyusunan dari teks eksplanasi. Tak terasa kita sudah di penghujung dari pertemuan kita kali ini tentang teks eksplanasi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Oke, karena tidak ada yang bertanya, jadi saya pikir kalian sudah paham ya teman-teman tentang materi yang saya bahas dalam pertemuan kali ini tentang teks eksplanasi. Semoga kita dapat bertemu dalam pertemuan selanjutnya dengan sehat walafiat sehingga kita dapat semangat dalam belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau begitu, pertemuan pada hari ini saya tutup ya teman-teman. Mohon maaf jika ada tutur kata atau saat saya menjelas itu ada kesalahan atau ada kendala dalam menjelaskan materi tentang teks eksplanasi pada pertemuan hari ini ya teman-teman. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dan sudah ikut mendengarkan serta ikut belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ini tentang teks eksplanasi ini.
Sehingga materi saya tutup ya teman-teman pada sekarang karena waktunya sudah cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.